Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anis Ansari Masud, Eskom MM, sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi di Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat. Nomor NIDN saya 09 15 11 93 02 dan NUPTK 444 777 1672 130283. Adapun mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik atau dengan singkatan MSDM Strategik dengan bobot 3 SKS yang akan dipelajari di semester 5. Dalam satu semester, perkuliahan MSDM Strategik ini dibagi menjadi 3 tahapan sesuai dengan CLO, Course Learning Objective, atau capaian pembelajaran mata kuliah. Proses pembelajaran saya kemas secara interaktif dengan mengkombinasikan metode presentasi, ceramah, diskusi interaktif, dan case-based learning atau pembelajaran berbasis studi kasus. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan deskripsi serta esensi dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah MSDM Strategik ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, fungsi, dan dinamika pengelolaan sumber daya manusia. Tentunya di dalam ekosistem bisnis modern maupun di skala perusahaan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana sebuah organisasi beroperasi dengan mengintegrasikan fungsi SDM secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan yang efektif. Jadi mata kuliah ini nantinya mahasiswa diharapkan mampu membangun kerangka berpikir kritis dan adaptif dalam mengidentifikasi tantangan struktural, budaya kerja, serta menyusun arsitektur SDM yang tangguh di era transformasi digital. Mata kuliah ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan landasan teori mengenai berbagai perspektif manajemen talenta, tetapi mahasiswa juga dituntut untuk mampu menganalisis kasus-kasus real yang dihadapi oleh perusahaan maupun pelaku bisnis. Jadi fokus utama dari mata kuliah ini adalah membangun kompetensi mahasiswa dalam merancang strategi SDM yang relevan di era saat ini. Jadi setiap mahasiswa nantinya akan dilatih untuk memberikan rekomendasi tata kelola organisasi yang relevan tentunya dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, ekonomi, dan teknologi saat ini. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan diharapkan mampu merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah MSDM Strategik ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari MSDM Strategik dan bagaimana mampu mengidentifikasi dan merancang keselarasan antara strategi SDM dengan strategi bisnis secara menyeluruh. Dan yang kedua, mahasiswa nantinya mampu menganalisis terkait pentingnya etika kerja, pengelolaan talenta, dan pengembangan SDM dalam menyikapi berbagai dinamika industri saat ini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun kerangka perencanaan dan pengambilan keputusan SDM yang adaptif guna menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan usaha dan keberlanjutan perusahaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk menciptakan nilai yang tinggi bagi organisasi. Jadi sebagai sumber ajar utama dalam mata kuliah MSDM Strategik ini, saya menggunakan buku dari Jeffrey Mello tahun 2019 mengenai strategi Human Resource Management dan juga acuan buku ajar pengembangan sumber daya manusia dari karya saya sendiri dari penerbit Nizamiya Learning Center tahun 2021. Selain itu, untuk memperkaya wawasan mahasiswa dengan kondisi real di era transformasi digital, saya juga nantinya secara aktif menggunakan referensi dari hasil penelitian saya dalam bentuk artikel jurnal yang saya integrasikan ke bahan ajar. Beberapa di antaranya adalah kajian mengenai peran kompetensi SDM dan inovasi digital terhadap kinerja organisasi yang terbit di International Journal of Financial Studies, serta studi kasus riset terapan dari jurnal Mandar dan dengan judul Strategi Kompetensi SDM dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung era industri 4.0. Jadi dalam mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa, saya menerapkan pendekatan DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Alur dari perkuliahan saya sajikan secara berikut. Pertama, unsur delivery. Saya tunjukkan dengan bagaimana saya menyampaikan materi yang dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah mereview materi yang telah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya agar mahasiswa nantinya dapat merefresh kembali pemahaman mereka, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi saat ini.
di mana nantinya saya mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi terkait hal-hal yang sudah mereka ketahui di pertemuan sebelumnya. Kemudian nantinya juga dikaitkan dengan teori yang didiskusikan pada pertemuan saat ini. Hal ini disertai dengan contoh-contoh terkait secara real time di dunia bisnis misalkan, agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan untuk unsur interaction-nya sendiri, ini akan otomatis muncul di tengah-tengah proses diskusi materi yang dipelajari pada hari ini, dan juga nantinya mahasiswa dalam melakukan pengerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh saya. Di akhir pertemuan, unsur asesmen diwujudkan dalam dua bentuk penugasan, yaitu individual quiz dan group work. Yang pertama, individual quiz itu dilakukan menggunakan pendekatan digital di era saat ini yang dimana disenangi oleh mahasiswa, yaitu platform Whiteground, dan nantinya untuk bertujuan mengecek pemahaman mahasiswa setelah mendapatkan materi. Kemudian selanjutnya adalah group work, yang dimana group work ini nantinya mahasiswa di akhir pertemuan dilakukan bekerja dalam kelompok untuk menganalisis studi kasus nyata atau profil perusahaan dengan mengisi draft evaluasi berdasarkan culture organisasi atau kultur organisasi yang terkandung di dalam perusahaan tersebut. Berbeda dengan penugasan individual quiz, kegiatan group work ini akan dilanjutkan lagi ke pembahasan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk bobot penilaian di akhir itu untuk mata kuliah ini terdiri dari 10% kehadiran, 20% keaktifan diskusi atau studi kasus, 20% tugas mandiri dan kelompok, kemudian 20% UTS, dan 30% ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menyampaikan atau menampilkan proses pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah MSDM Strategi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita di pertemuan untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Ini kita sekarang sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas terkait antara hubungan strategi dan sumber daya manusia. Oke, mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin kita bisa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Baik, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih fresh seperti pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait keselarasan strategi SDM dan bagaimana strategi bisnis yang akan diimplementasikan atau yang akan dirancang menggunakan perancangan SDM atau sumber daya manusia. Dan dimana kalau berbicara SDM pasti kita berbicara karyawan atau pegawainya. Sebelum saya mulai materi terkait keselarasan strategi SDM, mungkin baiknya saya absen satu persatu dulu. Silakan diakses, bisa di scan barcode dulu. Oke, saya cek dulu. Ada 3 orang ya yang belum mengisi, kenapa? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya mau refleksi dulu ke belakang. Apakah kalian masih ingat terkait apa itu strategi dan bagaimana hubungannya dengan SDM? Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya terkait apa itu strategi? Ya, silakan Rusdi. Oke, mantap. Tindakan, langkah, itu semua salah satu bentuk strategi. Nah, sekarang saya tanya bagaimana bentuknya strategi di perusahaan atau di skala bisnis gitu. Kira-kira strategi cara atau tindakan seperti apa yang disampaikan temannya tadi untuk mencapai tujuan suatu bisnis kalau kita konteksnya bisnis? Ada yang tahu? Jadi kalau misalkan kita berbicara cara atau tindakan, itu kayak misalkan mengantisipasi yang namanya sebuah masalah dalam mencapai suatu tujuan. Kita lihat dari mana? Kalau misalkan tadi secara refleksi diri atau secara tindakannya kita itu kan natural, itu individu. Tapi kalau perusahaan, kita mengacu ke tujuannya. Tujuan perusahaan dilihat dari mana? Tentu saja dilihat dari visi misi si perusahaan. Kita mengacu dulu pada menurut ahli, salah satunya dari Arnold. Dia mengatakan begini, strategi manajemen itu adalah cara untuk memandu perusahaan seperti tadi yang disampaikan temannya untuk mencapai sejumlah target. Karena banyak para ahli yang mengatakan, salah satu pandangan dari beberapa ahli manajemen SDM itu, dia mengatakan bahwa
karyawan itu atau pegawai itu adalah aset dari sebuah perusahaan. Jadi untuk pembelajaran keselarasan materi hari ini adalah bagaimana nantinya kalian paham yang namanya terkait keselarasan strategi. Kalau berbicara keselarasan strategi ada dua. Kita gunakan pendekatan di bukunya Dawson. Dia mengatakan bahwa bisa menggunakan pendekatan strategi vertikal dan strategi horizontal untuk memaksimalkan atau memanfaatkan strategi fit tersebut. Yang kedua, bagaimana menganalisis SDM sebagai sumber keunggulan kompetitif melalui pendekatan RBV dan Prio. Teori ini menjelaskan, RBV ini menjelaskan, ini kan pertama kali ditemukan oleh, pertama kali diformulasikan oleh Jay Barney tahun 1991. Dia menjelaskan bahwa RBV adalah kapabilitas yang paling tepat dari sumber daya internal perusahaan, bukan eksternal. Jadi ketika perusahaan menerapkan strategi RBV, dia paling mengandalkan yang namanya adalah internalnya. Siapa di internal itu? Adalah si SDM-nya, si asetnya sendiri. Nah, Prio, ada yang tahu terkait Prio? Ya, silakan. Bentuk analisis SDM. Oke, tepat sekali ya. Kalau RBV tadi kita berbicara teori pendekatannya. Nah, Prio ini kalau secara singkatan dia adalah value, R-nya itu rare, kelangkaan, I-nya itu adalah immutability atau biasa disebut dengan kelangkaan, O-nya itu organization. Gitu. Jadi kalau RBV ini adalah pendekatan, Prio ini adalah alat analisisnya untuk mengukur apakah RBV ini yang akan berhasil atau tidak di suatu perusahaan ketika diterapkan. Yang ketiga, bagaimana nanti kita bisa merancang keselarasan strategi SDM dengan strategi bisnis digital melalui proyek dan studi kasus. Nah, pertanyaan saya, ada tidak yang tahu hak apa yang bisa diterima karyawan dari perusahaan ketika sudah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran? Silakan, Salman. Oke, terima kasih Salman, mantap. Ada yang lain? Ya? Hewan ada beberapa, tapi yang paling menonjol itu hak atau upah. Hak atas jam kerja kan kita tahu negara Indonesia negara sosial. Tentunya hak dari karyawan itu butuh jam kerja yang layak. Betul, karena ya pada dahulu lah tahun 1800-an terjadi reformasi tentang buruh. Jadi itu yang paling menonjol kalau untuk karyawan tentang jamnya. Oke, makasih deh. Hak pekerjaan yang layak, lebih tepatnya tuh. Upah yang adil. Ketika lembur, ya tentu saja diberikan bonus atau upah tambahan. Yang perlu juga kalian tahu, ada namanya hak atas privasi individu. Masuk handphone, hubungan keluarga dan lain-lain, itu tidak boleh diganggu oleh perusahaan. Memang hak untuk pribadi. Sebenarnya itu sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini ada 3 yang perlu saya tekankan. Pertama, perusahaan atau bisnis itu, pelaku bisnis, harus memandang bahwa manusia itu adalah asetnya, bukan modal. Karena kebanyakan perusahaan yang gagal terkait SDM-nya atau yang tinggi turnover, ada yang tahu turnover? Tingkat keluar masuknya pegawai atau karyawan, itu disebabkan karena beban yang diberikan oleh perusahaan terhadap pegawainya atau karyawannya itu dikarenakan dia anggap si karyawan atau pegawainya ini adalah pengeluaran atau cost, biaya. Sedangkan perusahaan yang baik itu harus memandang karyawan adalah asetnya. Karena kita tahu bersama Gen Z ini kan bagaimana ya? Gen Z ini butuh yang namanya kenyamanan kerja, fleksibilitas kerja. Kalau misalkan dia sudah tidak nyaman di perusahaannya, bisa saja dia pindah. Yang kedua, strategi fit horizontal dan vertikal ini harus selaras, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang ketiga, dan harus berorientasi kinerja. Manusia dianggap sebagai inovasi. Produk-produk yang terbaik yang dihasilkan dari perusahaan itu inovasinya dari si human-nya atau pegawainya. Rescaling berkelanjutan, kita tidak bisa monoton dengan satu skill yang sama. Kita harus update diri kita terus. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi di era perubahan digital saat ini. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Kesiapan apa yang perlu kami siapkan atau
Strategi untuk diri kita sendiri dalam menghadapi tekanan kerja untuk kedepannya di era perkembangan digital ini. Karena biasanya Pak sekarang itu kebanyakan berbasis AI ya, artificial intelligence. Ya memang ya kalau misalkan secara individu, memang perlu kita juga siapkan strateginya kita. Artinya apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nanti setelah selesai perkuliahan, kalian sarjana, apa yang harus kalian siapkan ke depannya untuk menghadapi era transformasi digital. Yang paling pertama adalah specific knowledge. Itu yang paling penting. Apa itu specific knowledge? Sederhananya begini. Kita punya apa yang orang lain tidak punya. Ya. Dan ini murni didapatkan dari pengalaman. Yang kedua adalah leverage. Apa itu leverage? Bagaimana sederhananya bagaimana kalian mengubah tambah menjadi perkalian. Kalau dalam dunia bisnis, dalam konteks bisnis, kita tidak berbicara 2 tambah 2 sama dengan 4. Bisa jadi 2 tambah 2 8, 9 tergantung bagaimana sebuah inovasi. Itulah gunanya leverage. Yang ketiga dan paling penting adalah integritas. Apa itu integritas? Sesuai apa perkataan dengan tindakan. Lalu kita hubungkan antara bagaimana strategi bisnis, strategi SDM, dan praktik dari sumber daya manusia. Diturunkan dalam bentuk apa? Ada 2, strategi kepemimpinan biaya, memahami terkait cost atau biaya yang keluar tergantung job desk-nya masing-masing si karyawan. Yang kedua, kompetensinya karyawan, pengalaman kerjanya, karena sekarang sudah base system ya, sudah terintegrasi digital. Ada namanya sebuah sistem di perusahaan itu namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Memantau lama kerjanya si perusahaan. Itu yang dilihat oleh si pimpinan. Yang kedua adalah inovasi, strategi inovasi. Di sini ada 3 poin utamanya yang saya highlight. Pertama, fokus talenta kreatif dan kolaborasi, lagi-lagi bagaimana kalian menciptakan sebuah inovasi. Rekrutmen kalian kembali ke apa namanya tadi yang konsep Prio itu. Yang ketiga, insentif berbasis inovasi dan kontribusi. Setiap karyawan menghasilkan sebuah inovasi perlu diberikan hak dalam bentuk insentif. Bentuk horizontal fit atau strategi kita masuk di 2 kerangka strateginya, horizontal dan vertikal. Bisa dilihat di sini adalah bundling, dia satu kesatuan, satu paket yang dimana perusahaan perlu melakukan penilaian, rekrutmen, lalu melakukan pelatihan. Setelah pelatihan memberikan kompensasi yang tepat, penilaiannya dalam bentuk evaluasi. Jadi ini satu paket untuk menyelaraskan yang namanya sebuah praktek vertikal dan praktek horizontal. Yang keempat adalah terorganisasi. Apakah inovasi yang diberikan oleh karyawan atau pegawai itu bisa dimanfaatkan oleh organisasinya, itu yang harus dijawab. Perbedaan antara best fit dan best practice. Di sini ada kepentingan antara kontingensi dan universal. Kalau berbicara best fit itu berbicara kontingensinya. Bagaimana SDM disesuaikan dengan konteks dan strategi bisnis. Tidak ada resep tunggal atau memang harus terus bervariasi, harus terus beradaptasi, harus terus berinovasi. Gunanya untuk apa? Agar dia tidak tergantung pada situasi. Dan di mana sekarang era digital, era teknologi terus berkembang, jangan sampai inovasinya kita ini habis dimakan waktu. Artinya setiap era perkembangan selanjutnya kita mampu beradaptasi agar kenapa tidak tergantung pada masa yang lalu gitu. Kuat pada keselarasan vertikal, cocok untuk strategi bisnis yang memiliki kekhasan khusus. Kalau berbicara terkait best practice, itu adalah praktik SDM yang berlaku umum. Contoh sistem kerja berkinerja tinggi, kalau misalkan bicara HPWS itu adalah bagaimana cara rekrutmennya, analisisnya, terus bagaimana cara seleksinya, bagaimana cara menggaji atau karyawan. Ini kalau teori-teori SDM pasti paham. Ya, karena kenapa? Pasti dia belajar itu, strategi pengembangan, pelatihan dan lain-lain. Itu untuk best practice-nya. Kuat dari standar mutu dan konsistensi, dan strategi best practice ini yang dilakukan secara universal. Universal itu hampir setiap perusahaan lakukan. Beda terkait best fit. Best fit ini disesuaikan dengan visi si perusahaannya. Jadi setiap strateginya pasti berbeda-beda dari perusahaan lain. Kalau best practice itu hampir semua perusahaan dia terapkan. Sebagai contoh kemarin pada saat COVID, semua perusahaan menerapkan yang namanya retrenchment strategi. Apa itu? Strategi penyusutan karyawan. PHK massal, kan banyak kan? Hampir semua perusahaan gunakan. Itu salah satu contoh best practice. Cocok sebagai fondasi minimal menurut perusahaan ini efektif dan efisien dilakukan. Karena hampir semua perusahaan gunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya masih bingung menggunakan
penerapan keselarasan vertikal dan keselarasan horizontal di dunia nyata. Apakah Bapak bisa memberikan contoh sederhana, misalnya di bisnis UMKM? Kalau bisnis UMKM, ini tadi saya simpulkan aja. Makasih pertanyaannya ya. Kalau saya simpulkan pertanyaannya adalah bagaimana implementasi strategi horizontal dan vertikal ya di bisnis UMKM. Kita lihat saja dari skala bisnis kopi, kan banyak jadi pelaku usaha kopi di sini. Kalau misalkan berbicara strategi horizontal itu kita harus paham dapurnya kita apa. Karena strategi horizontal itu berbicara dari bawah ke atas, ya. Nah, yang dia perkuat kalau ketika menerapkan strategi horizontal itu adalah bagaimana si pelaku bisnis dia harus merekrut yang namanya barista yang hebat. Berbeda dari barista yang orang lain punya. Ya. Karena kenapa? Dia harus menghasilkan yang namanya kopi yang begitu enak, yang mendatangkan loyalitas pelanggan. Dia tidak melihat bagaimana banyaknya yang dihasilkan kopi, tidak. Khusus spesifik satu kopi, ini kalau berbicara horizontal strategi ya, khusus satu spesifik kopi, tapi itu yang dicari pelanggan. Gitu. Jadi ketika berbicara strategi horizontal di konteks pelaku UMKM harus kita tahu dapurnya kita apa, ya. Dan itu yang kita perkuat. Kalau berbicara terkait vertikal, barista yang baik atau barista yang mampu menghasilkan kalian kopi yang disukai oleh pelanggan itu tidak diukur dari seberapa banyak kopi yang dia buat, tapi diukur seberapa banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menggaji si barista itu. Jadi umumnya strategi horizontal maupun vertikal itu harus selaras dijalankan bersamaan. Tidak bisa kita jalankan horizontal tapi vertikal tidak dijalankan, tidak. Konsekuensinya apa? SDM yang akan kita rekrut atau SDM yang hebat yang kita rekrut di bisnisnya kita ini bisa jadi dia akan resign atau pindah tempat di tempat lain. Terjawab? Ya. Proyek bisnis digital proyek atau rancangan strategi SDM bisnis atau SDM sebuah bisnis digital ini akan menjadi praktek buat kalian. Kalian akan membuat sebuah kasus ya. Kasus nyata, identifikasi ya. Bagaimana bisnis yang ada di pelaku UMKM sekitar, khususnya di Sulawesi Barat saja. Nanti kalian akan identifikasi bagaimana profil bisnisnya, lalu analisis strateginya. Berarti artinya apa? Bisnis yang sudah jalan, ya. Dan ini nanti kalian akan kerjakan secara berkelompok, ya. Karena kita akan melakukan case method, kalian terjun langsung ke lapangan, identifikasi apa permasalahan bisnis, analisa strategi apa yang digunakan, dan ketika strateginya tidak sesuai yang diterapkan dan dijalankan di bisnis itu, kalian tawarkan solusi strategi apa yang tepat. Baik itu berbicara terkait strategi horizontal maupun strategi vertikal. Lalu jangan lupa setelah kalian tawarkan solusi, tawarkan strategi, kalian analisis prio ya. Apakah dia memiliki nilai? Apakah dia memiliki kelangkaan? Apakah dia unik dan sulit ditiru? Dan apakah pebisnisnya atau pelaku usahanya mampu memanfaatkan strategi tersebut. Lalu nanti akan kalian presentasikan dan jangan lupa kalian dokumentasikan hasil kunjungan kalian di lapangan. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan, mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, silahkan. Oke, silakan deh. Pertanyaan saya adalah, apakah nanti ke depannya AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Nah, dan bagaimana kami mahasiswa ketika selesai dan masuk ke dunia kerja? Menarik sekali ya. Apakah nanti AI menggantikan manusia? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke. Tidak ada satupun teknologi yang bisa menggantikan secara keseluruhan manusia. AI ini bukan sehebat apa yang kita bayangkan. Kalau saya analogikan seperti ini. AI itu kuda, kan? Kalian sih penunggang kudanya, ya kan? Kuda itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada penunggangnya. Gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kuda yang hebat di tangan yang tepat menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai gara-gara AI yang terus berkembang mampu analisis berpikirnya kita mengesampingkan AI dan tidak mau menggunakan AI. Saya ingat zaman dulu adek ya, kalau berbicara teknologi, dulu saya kuasai sekali namanya Photoshop dan Corel. Ada yang tahu Photoshop dan Corel? Aplikasi desain
ya kan? Itu saya kuasai sekali, hatam bahkan. Saya selalu praktek bagaimana mendesain produk dan lain-lain. Setelah itu muncul yang namanya aplikasi Canva. Kalau Photoshop, Corel itu kita harus buat toolsnya sendiri kan? Kita harus buat filternya sendiri. Kalau Canva tinggal drag jadi satu desain. Setelah muncul Canva, kita kuasai Canva, tak taunya muncul AI. Muncul bervariasi AI, ada Midjourney dan lain-lain. Itu tinggal kita kasih prompt, perintah, tag, enter, jadi satu desain. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan mungkin besok, minggu depan, atau di masa depan akan bermunculan teknologi baru. Kembali lagi ke dirinya kita. Kita siap tidak menghadapi perubahan tersebut. Gitu. Jadi menurut saya, AI tidak akan bisa menggantikan manusia, tapi ingat, tetap harus kalian gunakan AI untuk apa? Mengupgrade skillnya kalian. Terjawab, Adek? Oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Tugas proyeknya kalian, tugas kolaborasinya kalian. Kalian mengidentifikasi, kalau di sini saya mengidentifikasi bagaimana petani kakao dan kelapa sawit di Sulawesi Barat ini pembelinya bisa diakses secara nasional. Ya, menggunakan apa? Dia menggunakan website. Strateginya apa? Bisnis lain tidak menggunakan website dalam menjual. Tani Connect ini salah satu startup yang ada di Sulawesi Barat. Dia menggunakan media sosial, dia menggunakan marketplace, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, dan tentu saja dia memiliki website sendiri. Dan dia juga memanfaatkan namanya brand ambassador untuk apa? Memasarkan produknya. Jadi dari bentuk strategi yang kita bisa identifikasi, perusahaan startup ini dia menang dalam bentuk layanan pendampingan gitu. Berbeda dari bisnis lain. Nanti kita analisis Prio-nya, apakah SDM-nya mampu menggunakan si sistem yang diterapkan oleh pebisnis tersebut. Nah, sama nanti yang kalian identifikasi di lapangan, yang kalian dokumentasi, kalian harus analisis Prio-nya juga untuk sebagai bentuk evaluasi gitu. Terakhir, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, di sini ada kutipan dari Charles Darwin yang bisa kita lihat bersama. Ada yang tahu artinya? Bukan spesies terkuat yang akan bertahan di muka bumi ini, tapi spesies yang akan bertahan adalah spesies yang mampu beradaptasi. Artinya apa? Bagaimanapun era perkembangan teknologi, ke depannya kita harus terus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Oke? Saya kira sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait rekrutmen dan bagaimana peramalan sumber daya manusia. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik atau MSDM Strategik dengan bobot 3 SKS. Jadi video ini saya buat sebagai salah satu instrumen pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya sebagai dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.